Saya baru terima email dari Palau, dari Pak Tri Waryanto, dan hamba Tuhan ini dipakai Tuhan baik sekali dan luar biasa. Sudah hampir setahun dia di Palau dan jadi berkat banyak. Terakhir kami terima cukup banyak surat dari berbagai pelosok Indonesia, bahkan beberapa kali dari daerah Sabah, Malaysia. Mereka diberkati dengan apa yang kita lakukan di sana. Dan Pak Tri ini dipakai Tuhan melayani orang-orang besar di sana, walaupun semua orang sebetulnya sama di hadapan Tuhan ya. Di depan manusia ada orang besar, ada orang kecil, ada penguasa, ada rakyat. Dan keluarga presiden sudah dia layani di Palau, kemudian ada keluarga seorang senator sudah dia layani. Terakhir dia melayani keluarga kepala imigrasi di Palau. Jadi waktu Ibu Ruth tanya gimana urusan visamu tahun mendatang perpanjangannya, dia berkata, nggak usah masalah, tidak perlu sponsor-sponsoran, wong kepala imigrasinya saya yang doakan, tak pegang kepalanya, tak tumpangin tangan dalam nama Yesus. Jadi urusan akan segera beres. Jadi rasanya KKN itu di mana-mana terjadi, saudara. Orang makin tua, kata Bill Wilson, makin perlu menjalin persahabatan dengan banyak orang. Nah, Pak Tri mengirim email, bukan cerita soal itu-itunya, tapi dia itu ceritakan mimpinya. Nah, saya sampaikan buat Anda, tapi tolong perhatikan loh ya, ini cuman mimpi. Mimpi, M-I-M-P-I. Karena saya yakin Anda berbeda lah, tapi saya punya pengalaman betul, pengalaman nih saudara. Bahwa banyak jemaat, itu kira-kira mungkin separuh ada, yang kalau diomongi katanya ngerti, tapi kagak ngerti. Contohnya ini ya, teman-teman yang ikut dengan saya seminar Biblical Economics itu sering lihat. Kalau pas pengurapan, saya selalu berkata begini, persembahanmu dibawa ya, nanti kami mengurapi dulu persembahanmu. Setelah diurapi persembahannya, lalu masukkan di kotak yang disediakan. Setelah itu, tanganmu dikedangkan begini, kami akan mengurapi tanganmu dengan minyak. Jelas semua? Jelas. Nanti pada kenyataannya, separuh lebih keliru. Tahu-tahu datang, masukkan. Jangan dulu Pak, nanti ya. Nunggu, sekarang boleh masukkan. Jadi bingung saudara. Terus dikempit sini. Jadi mungkin biar mantap itu diginiin. Lah ngurapinya megang itunya kan ya repot. Jadi coba dikeluar. Separuh lebih nggak ngerti akhirnya. Dari yang ngerti itu ternyata separuh lebih nggak ngerti saudara. Jadi harus dijelaskan, kadang-kadang jengkel, kadang-kadang geli. Lihat berbagai macam yang aneh-aneh itu saudara. Jadi ini saya katakan ini mimpi. Mimpi saudara. Dalam mimpinya itu, dia melihat, dia berkata begini, saya seperti kebaktian Pak dengan Bapak di satu kebaktian begitu ya, dan suasananya rileks, santai sekali. Lalu di kebaktian itu, dalam mimpinya tadi, dia melihat bahwa kita sedang mengadakan latihan persiapan untuk pengangkatan. Jadi ada latihan pengangkatan. Mimpi loh saudara ya. Terus jangan di luar berkata jika Injil Kerajaan buat latihan pengangkatan. Tak cetak lagi. Ini mimpi. Dalam mimpi itu dibuat latihan pengangkatan. Jadi siap-siap nanti kalau pengangkatan kita berbuat apa gitu. Nah, dalam mimpi itu diceritakan bahwa kita ini membentangkan jaring. Lalu setiap orang itu diikat dengan kait pada jaring-jaring itu ya, setiap orang, karena rupanya dalam ibadah itu ketahuan bahwa orang-orang ini itu terangkat. Yang ini enggak. Kenapa? Enggak tahu juga. Pokoknya dalam mimpinya begitu. Jadi kemudian kita ini sepakat, loh kita kalau terangkat kan mau terangkat semua. Anak sing ada sing ketinggalan kan repot. Kan tidak bisa ditilik-tiliki saudara, kan repot ya. Jadi kita harus terangkat semua. Lalu dalam mimpi itu kita membuat latihan dengan cara dibentangkan jaring. Dan jaring itu ada kaitnya dengan badan kita. Jadi idenya begini, nanti yang pengangkatan terjadi, yang terangkat kan naik. Yang tidak terangkat, katut saudara. Mimpi. Dan cekrok sisan. Jadi itu terangkat. Ngerti? Jadi yang tidak terangkat itu karena mungkin berbagai hal, ya toh, itu katut. Sudah ketinggalan tapi keseret gitu loh, ngerti? Katut gitu.
Nah, lalu kemudian Pak Tri bilang gini, saya tidak tahu Pak, artinya itu apa. Ya, saya balasin dia, saya bilang ya sudah, saya akan doakan dulu, itu pengertiannya apa. Karena dia berkata itu mimpi jelas sekali. Jadi pasti itu ada maknanya buat gereja, buat kita semua. Nah, setelah lewat proses beberapa hari kita puasa itu, saya bahkan teruskan beberapa hari lagi, dan kemudian saya ingat akan emailnya Pak Tri, dan Tuhan memberikan pengertian. Bahwa kalau Anda tanya, bisa nggak sih Pak, orang pengangkatan tarik-tarikan gitu? Nggak bisa, saudara. Karena itu bukan pengangkatan seperti Superman atau Garot Koco naik gerung itu enggak, bukan itu saudara. Itu perubahan, kalau Anda baca di Alkitab itu dalam sekejap diubah. Jadi itu bentuknya mungkin seperti lenyap sebetulnya ya. Jadi bukan naik, kalau naik kan cepet darat atap balik lagi gitu kan lucu. Jadi bukan begitu. Dan kalau naiknya ke atas semua nggak ketemu. Karena Indonesia naiknya ke sini, Amerika naiknya ke sini, saudara. Ya kan buminya bulat, jadi nyebar, nggak pernah ketemu. Jadi itu bukan secara hurufiah loh ya, nyebar. Terus tekan bulan, planet Mars, Jupiter gitu. Wah, jangan bayangin gitulah, saudara. Itu bodoh sekali lah kalau gitu ya. Jadi itu sebetulnya seperti perubahan, dirubah dalam sekejap dalam tubuh kemuliaan, lalu kemudian hilang. Nah, kemudian kalau Anda tanya apakah bisa sih Pak, pengangkatan kok latihan? Ya nggak bisa, tapi itu merupakan sesuatu yang simbolis sebetulnya. Yang Tuhan itu mau bicara dengan kita. Bahwa idenya bukan soal pengangkatannya, tapi bagaimana saling ngangkat beban orang lain. Ngerti ya? Kalau yang seorang terlalu berat, sehingga tidak bisa naik, kalau diikatkan satu dengan yang lain, maka itu akan terangkat. Nangkep ya? Jadi pesan Tuhan itu sama dengan yang dia katakan bahwa mulai minggu ini setiap Selasa merupakan hari puasa buat kita. Nah, apa yang kita buat? Banyak doa dengan bahasa roh. Lalu kalau Anda punya permohonan doa, Anda masukkan di gereja, setiap Selasa akan kami doakan. Lalu di MK tiap hari itu juga buat doa, di mana mendoakan akan pergumulan setiap anggotanya. Dengan demikian mereka yang punya beban yang begitu berat, yang tidak mungkin terangkat sendiri, itu akan diangkat bersama-sama dengan yang lain di hadapan Allah. Lalu semua kita akan terangkat dari segala pergumulan dan tekanan kita. Amen, saudara. Jadi saya harap Anda bisa ikuti sama-sama. Tiap Selasa merupakan hari puasa buat semua kita. Saya percaya ada hal-hal yang luar biasa di depan yang Allah sedang siapkan bagi kita. Amen, saudaraku. Nah, sekarang saya akan sampaikan firman Tuhan. Mari kita lihat pada Mazmur pasal yang ke-91. Saya ingin ajak kita baca bersama seluruh pasal ini. Singkat aja, hanya 16 ayat. Tapi saya minta Anda baca dengan suara yang keras. Seperti orang hidup membaca, saudara ya. Mazmur 91, maksudnya hidup rohnya, kalau hidup dagingnya semua kita hidup. Mazmur 91, lihat mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16 yang sudah ketemu, tolong angkat tangannya supaya saya bisa melihat. Oke, Anda siap? Kita akan baca sama-sama, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak-injak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku,
maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saya baru terima surat beberapa waktu yang lalu dari seorang ibu yang menceritakan akan pergumulannya. Saya pikir semua orang akan merasa bahwa pergumulan hidupnya yang paling berat. Kalau ada orang lain cerita akan masalahnya, mungkin Anda baru bisa berkata, ya kamu mengalami lebih berat. Tapi kalau begitu menekan pergumulan kita, Anda tetap akan merasa bahwa pergumulanmu yang paling berat, karena itu berkaitan dengan dirimu sendiri. Tapi saya mau cerita kepada saudara sebagian dari apa yang dia tuliskan dalam surat itu, karena dari pergumulan mendoakan suratnya inilah Tuhan mulai mengajar saya sesuatu yang dia berkata engkau harus sampaikan kepada umatku supaya mereka jadi orang-orang yang berkemenangan. Amen, saudara. Dia menceritakan, saya tunjukkan kepada Pak Ardian suratnya itu. Dia menceritakan suaminya meninggal beberapa tahun yang lalu, perusahaannya kolaps, utang dengan bank ratusan juta, sertifikatnya dalam ancaman akan disita, dan dia sadar bahwa beberapa minggu ini merupakan kesempatan terakhir yang bank berikan kalau dia mau menebus akan sertifikat yang ada. Tidak ada penghasilan, telepon diputus karena tidak bisa bayar, anak-anak tidak bisa dia biayai sekolahnya, dan orang lain harus membantu memberikan beasiswa untuk anak sekolahnya. Dalam keadaan seperti itu, dokter menjumpai kenyataan bahwa ada bagian dari tubuhnya yang ada tumornya dengan diameter sekian belas sentimeter. Saudara bisa bayangkan kalau Anda seorang wanita, suamimu sudah meninggal, tidak ada penghasilan, utang begitu banyak, semuanya dalam waktu singkat akan hilang, lenyap. Untuk sekolah anak-anak saja berat. Dan kemudian dokter mengatakan ada tumor sekian belas senti dalam tubuhmu, dan itu diameter sekian belas itu gede, saudara ya. Saya tidak tahu, dia tidak cerita di bagian mana, tetapi menurut saya mungkin itu akan jadi benjolan yang besar sekali. Dia nggak cerita umurnya, tapi saya katakan bahwa apa yang dilaluinya bukan hal yang gampang. Beberapa orang punya pergumulan, punya masalah, tapi mungkin ibu ini termasuk orang yang punya pergumulan dan masalah yang termasuk berat. Orang bisa berkata dari semua sisi nampaknya habis-habisan, dan tidak ada lagi rasanya pengharapan yang dia bisa harapkan. Kalau dia mau operasi, dia tidak punya uang. Kalau dia biarkan, ini tumor akan makin membesar, dan dia tidak pernah mengerti sampai berapa lama lagi dia bisa bertahan. Apakah dia harus menyerah dengan keadaan itu atau apa yang harus dia buat. Sementara hutang yang ratusan juta belum bisa terbayar dan belum ada tanda-tanda bahwa pertolongan akan segera tiba dalam hidupnya. Saya baca surat itu, hati saya tergetar sekali. Saya berkata, Tuhan, apa yang bisa dilakukan ya untuk wanita ini. Sementara saya memperhatikan juga ada begitu banyak orang lain, pria dan wanita di sekitar kita, yang tinggal bersama dengan kita mungkin, atau yang dekat dengan kita, yang kita tahu juga punya pergumulan-pergumulan yang tidak ringan. Dihadapkan kepada berbagai macam dilema yang sulit. Kadang sebagian pergumulan itu karena kesalahannya sendiri, kadang sebagian karena perbuatan setan, dan sebagian karena alasan yang lain. Yang jelas orang-orang ini mengalami kesulitan pergumulan yang tidak gampang sebetulnya. Saya bisa ceritakan berbagai macam pergumulan lain yang sudah kami dengar, yang kami lihat setiap hari dalam kehidupan. Saya berkata jujur bahwa benar kalau orang berkata life is never easy. Kehidupan itu tidak pernah mudah, saudara.
Ada bagian-bagian yang mesti dilewati oleh orang-orang tertentu yang sepertinya membuat kita berkata, beratnya luar biasa. Dan kita mungkin tidak bisa komentar terlalu banyak karena melihat seseorang begitu tertekan di dalam penderitaannya. Ketika saya mendoakan ibu ini, saya merenungkan apa yang dia alami. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya akan Mazmur 91. Karena kemudian naik dalam doa saya permohonan Tuhan apa yang sebetulnya perlu buat anak-anak Tuhan. Untuk mereka bisa hidup dalam kemenangan. Secara fisik tidak mungkin seseorang itu mendampingi Anda dengan terus-menerus. Ada masanya di mana orang harus menghadapi semuanya sendiri. Saya berdoa Tuhan apa yang perlu buat anak-anak-Mu supaya mereka bisa bertahan. Dan bukan hanya bertahan, tapi mereka keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang seperti yang Alkitab katakan. Lalu kemudian Tuhan tunjukkan kepada saya pada Mazmur 91 ini. Ada satu rahasia besar yang Tuhan sampaikan, ada satu janji yang luar biasa. Yang dia berikan dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-16 itu merupakan janji-janji Allah yang begitu ajaib. Tapi semua itu dimulai pada apa yang dikatakan di ayat yang pertama. Alkitab berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bahasa Inggrisnya bagus, dikatakan, he who dwells in the secrets of the Most High. Dia yang tinggal di tempat rahasia dari Allah yang maha tinggi. Kalimat yang berikutnya kalau Anda baca terjemahan dari Young's Literal Translation Alkitab itu, dikatakan in the shade of the mighty lodge habitually. Yang bermalam secara terus-menerus sebagai habitnya di dalam bayang-bayang naungan dari Allah yang maha kuasa. Itu bukan sesekali orang datang menghadap Tuhan, tapi sebagai habit. Habitually dia bermalam, dia tinggal di situ. Dan pada waktu saya mendengar akan apa yang Tuhan katakan ini, Roh Kudus berkata, beritahu anak-anakku untuk orang belajar menikmati kesendirian dengan Tuhan. Belajar menikmati kesendirian dengan Allah. Belajar memiliki suatu hubungan yang intim pribadi dengan Tuhan dan kita menikmatinya. Karena begitu banyak orang yang sebetulnya bergantung hidup rohaninya kepada persekutuannya dalam tubuh Tuhan. Yang saya katakan itu penting sekali. Banyak orang yang mendasarkan akan hidup rohaninya pada persekutuannya, kebaktiannya di dalam gereja, yang saya berkata memang itu penting sekali. Tetapi lebih daripada itu, setiap orang percaya mesti belajar menikmati kesendirian dengan Allah sebagai habit kita, sebagai kebiasaan kita. Dan bukan hanya bergantung kepada persekutuan dan kebaktian seperti ini, walaupun ini penting. Karena hanya mereka yang secara terus-menerus sebagai habit, sebagai gaya hidupnya, tinggal dekat di dalam Tuhanlah, maka semua janji ini berlaku dalam kehidupan kita. Dan begitu kita mulai menikmati kesendirian kita dengan Allah, apa yang kemudian Tuhan katakan? Pada ayat yang ke-14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Tahukah Anda bahwa kata hatinya melekat kepadaku dalam bahasa Ibrani itu merupakan ekspresi keintiman yang paling kuat yang pernah ada pada bahasa itu. Diterjemahkan dalam keseharian kita, Tuhan berkata, sungguh karena dia jatuh cinta dengan aku. Itu ekspresi dari kalimat ini sebenarnya. Hanya orang yang mengalami jatuh cinta dengan Allah, maka dia bisa menikmati kesendiriannya dengan Tuhan. Orang pacaran kenapa cari tempat yang tidak banyak orang? Karena mereka ingin menikmati apa? Kesendirian.
cuman seringkali ditemani genderuwo dan kuntilanak. Itu yang problemnya, saudara. Sehingga terjadi hal-hal hil-hil yang mustahil itu. Tapi kalau Anda bayangkan orang sedang mengalami jatuh cinta, mereka betul-betul perlu privacy, mereka perlu sendiri. Beberapa orang nekat mungkin pacaran di kebaktian, tapi itu saking sudah tidak tahan. Dia menciptakan minimal dunia sendiri. Yang lain dianggap gabus dan tebu dan jagung. Dia ciptakan dunia sendiri. Tapi dengar baik-baik, saudara. Yang Tuhan mau adalah belajar menikmati kesendirian dengan Dia sebagai kebiasaan kita. Yesus punya kebiasaan yang sama. Coba buka dalam Lukas pasal yang ke-5, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Lukas pasal yang ke-5, Injil Lukas pasal 5, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Ini termasuk puncak popularitasnya. Biasanya kalau orang sudah makin populer, kerjaannya makin banyak, waktunya makin habis untuk melayani para customernya. Yesus pada puncak pelayanannya, orang mendengar tentang Dia, yang diimpikan banyak orang, popularitas Dia nikmati hari itu. Dan orang berbondong-bondong datang kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Ayat berikutnya, tapi reaksinya bagus sekali. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Kalau Anda lihat dalam bahasa Inggrisnya dikatakan dia habitually withdrew. Merupakan kebiasaan buat dia untuk dia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi untuk berdoa. Di tengah semua permintaan begitu banyak untuk dia berbicara dan membuat mujizat. Dia pribadi yang tahu menikmati kesendirian dengan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena dia tahu satu hari kelak dia harus berdiri sendiri dan tidak ada orang lagi di sekitarnya yang bisa berbuat apapun bagi dia. Dalam kehidupan kita, kadang-kadang Anda dan saya dihadapkan kepada titik seperti itu, di mana Anda harus berdiri sendiri. Dan orang lain tidak bisa berbuat apapun untuk menolong kita. Walaupun mereka ingin melakukan sesuatu untuk kita. Tapi kadang-kadang kita dihadapkan kepada titik di mana kita harus berdiri sendiri. Orang yang tidak punya hobi dan kebiasaan bergaul dengan Allah dan tinggal dengan Tuhan dan menikmati kesendirian dengan Allah, dia akan betul-betul sendiri. Tapi kalau Anda menikmati kesendirianmu dengan Tuhan dalam hidupmu, engkau tahu, kita tidak pernah sendiri, saudara. Lihat sekarang Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan raja. Ia menyingkir pula ke gunung. Dengan siapa, saudara? Seorang diri. Saya pernah bertanya dalam hati, kenapa Dia tidak ajak murid-muridnya? Rupanya saya tahu, karena murid-muridnya juga punya pikiran yang sama dengan orang banyak itu. Jadikan Dia raja, kita jadi menteri-menterinya. Itu tujuannya sebetulnya, saudara. Dan Tuhan tahu itu kemuliaan palsu, yang tidak ada bandingnya dengan kemuliaan yang Bapa sediakan kalau Dia selesaikan tugasnya dengan tuntas. Tapi yang luar biasa, di tengah apapun yang Dia hadapi, kebiasaannya muncul.
Apa itu? Dia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Nangkep saudara. Sekarang buka Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14. Lihat, saya ingin tunjukkan inilah kebiasaan dari Tuhan kita. Matius 14 ayat yang ke-12. Kemudian dikatakan, datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Lihat, ini kebiasaannya. Apapun yang berat, yang besar dalam hidupnya, dia menghadapinya dengan kesendiriannya dengan Tuhan. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kita lompat pada ayat yang ke-22. Sesudah itu Yesus segera memberitahukan murid-muridnya, memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa dengan siapa? Seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Kenapa ini jadi habitnya? Kenapa ini jadi kebiasaan dan kegemarannya untuk menyendiri dan menikmati kesendirian dengan Tuhannya? Sebab dia tahu satu kali kelak dalam masa yang paling krusial dalam hidupnya, dia harus hadapi sendiri. Alkitab membuktikan ketika di Getsemani dalam pergumulan antara hidup dan mati, antara berkata ya dan tidak dengan kehendak Allah. Dia coba bawa 3 orang muridnya yang paling dekat, Petrus, Yohanes, Yakobus. Apa yang dibuat oleh ketiga muridnya? Dia berkata, kamu tinggal di sini, berdoalah bersama dengan aku. 1 jam aja berdoa bersama aku. Apa yang mereka buat, saudara? Tidur. Nggak tahu mesti berbuat apa. Terlalu lelah, terlalu sedih, dan mereka tidur. Bagus sih, supaya nggak stres. Tapi mereka biarkan Tuhannya sendiri. Peluhnya menetes seperti darah, kata Alkitab. Sebagian orang berkata itu pecah membuluh darahnya. Anda pernah ngalami itu? Stres sampai berdarah tanpa luka. Stres pecah membuluh darahnya. Tuhan ngalami, saudara. Dan waktu dia menghadapi kematiannya, dosa ditanggungkan di atasnya, bahkan bapaknya pun berpaling. Dia harus berkata, Bapa, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Sendiri. Belajar menikmati kesendirian dengan Tuhan. Miliki waktu pribadi dengan Tuhan. Amen, saudara.